Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Meilianingrum, NIM 203401011007. Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pola komunikasi dan juga komunikasi dalam keluarga. Apa itu pola komunikasi? Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautan unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis. Dapat diambil kesimpulan bahwa pola komunikasi adalah gambaran dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan dengan tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat tersampaikan atau dapat mudah dipahami. Pola komunikasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator dengan menggunakan suatu lambang sebagai media maupun saluran, baik secara verbal maupun nonverbal. Proses komunikasi primer menggunakan lambang bahasa, yaitu proses komunikasi yang paling banyak digunakan, karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator kepada komunikan secara baik. Yang kedua, pola komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Komunikator menggunakan kedua media ini karena komunikan yang dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, atau keduanya jauh dan banyak. Komunikasi dalam proses sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih, yang ditumpang pula oleh teknologi-teknologi yang bukan teknologi komunikasi. Yang ketiga adalah pola komunikasi linier. Istilah linier mengandung makna lurus, jadi proses linier berarti perjalanan dari suatu titik ke titik yang lain secara lurus. Dalam konteks komunikasi, proses linier adalah proses penyampaian pesan oleh kedua komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Komunikasi linier ini berlangsung dengan baik dalam situasi komunikasi tatap muka atau face-to-face communication maupun dalam situasi bermedia atau mediated communication. Yang keempat yaitu pola komunikasi sirkuler. Yang dimaksud dengan proses komunikasi sirkular adalah terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan kepada komunikator. Oleh karena itu, ada kalanya feedback tersebut mengalir dari komunikan kepada komunikator itu adalah respon atau tanggapan komunikan terhadap pesan yang ia terima dari komunikator. Jadi, pola komunikasi sirkular adalah terjadinya feedback atau umpan balik antara komunikan kepada komunikator. Begitupun sebaliknya, dan saling memberikan tanggapan antara komunikator dan komunikan tersebut terdapat pesan yang disampaikan dari komunikan terhadap komunikator. Apa itu komunikasi keluarga? Komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh atau gestur, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian. Dilihat dari pengertian di atas bahwa kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, dan tindakan mengandung maksud mengajarkan, mempengaruhi, dan memberikan pengertian.
Sedangkan tujuan pokok dari komunikasi ini adalah memprakarsai dan memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga tercipta komunikasi yang efektif. Pentingnya komunikasi dalam keluarga. Terlihat dengan jelas bahwa dalam keluarga pasti membicarakan hal-hal yang terjadi pada setiap individu. Komunikasi yang dijalin merupakan komunikasi yang dapat memberikan suatu hal yang dapat diberikan kepada setiap anggota keluarga lainnya. Dengan adanya komunikasi, permasalahan yang terjadi di antara anggota keluarga dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik. Bagi seorang anak, komunikasi dalam keluarga merupakan pengalaman pertama yang merupakan bekal untuk dapat menempatkan diri dalam masyarakat. Orang tua dalam sebuah keluarga menjadi figur bagi anak dalam segala hal seperti sikap, perilaku, tutur kata yang terbentuk karena peran orang tua. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan juga apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.